Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rahma Suci Taufik dengan NIM 21020101. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kajian penyakit tropis yaitu malaria dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang diampu oleh Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Jadi sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari malaria itu. Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronis disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa. Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria yang disebut dengan Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Ada 4 jenis spesies parasit malaria di dunia yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia, yaitu yang pertama Plasmodium falciparum. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kejang hingga koma. Malaria jenis ini menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Yang kedua yaitu Plasmodium vivax. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Yang ketiga, Plasmodium malariae. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Dan yang keempat, Plasmodium ovale. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa. Namun tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Dari keempat jenis parasit penyebab malaria tersebut, hanya 2 jenis parasit yang paling bahaya ditemukan. Kasusnya di Indonesia yaitu Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Nyamuk Anopheles betina menggigit antara waktu senja dan subuh dengan jumlah yang berbeda-beda menurut spesiesnya. Kebiasaan makan dan istirahat nyamuk Anopheles dapat dikelompokkan menjadi 6. Endofilik yaitu suka tinggal dalam rumah atau bangunan. Eksofilik suka tinggal di luar rumah. Endofagi menggigit dalam rumah atau bangunan. Eksofagi menggigit di luar rumah atau bangunan. Antropofili suka menggigit manusia, dan zoofili suka menggigit hewan. Epidemiologi malaria atau yang bisa disebut juga dengan penyebaran penyakit malaria. Yang pertama, ras atau suku bangsa. Pada penduduk benua Afrika, prevalensi hemoglobin S cukup tinggi sehingga lebih tahan terhadap infeksi Plasmodium falciparum karena hemoglobin S dapat menghambat perkembangan biakan Plasmodium falciparum. Yang kedua, kekurangan enzim tertentu. Kekurangan terhadap enzim glukosa 6-fosfat dehidrogen AC memberikan perlindungan terhadap infeksi Plasmodium falciparum yang berat. Defisiensi terhadap enzim ini merupakan penyakit genetik dengan manifestasi utama pada wanita. Yang ketiga, kekebalan pada malaria terjadi
apabila tubuh mampu menghancurkan plasmodium yang masuk atau mampu menghalangi perkembangannya. Hanya pada daerah di mana orang-orang mempunyai gametosit dalam darahnya dapat menjadikan nyamuk Anopheles terinfeksi. Anak-anak mungkin terutama penting dalam hal ini. Penularan malaria terjadi pada kebanyakan daerah tropis dan subtropis. Walaupun Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, dan Israel sekarang bebas dari malaria lokal, wabah setempat dapat terjadi melalui infeksi nyamuk lokal oleh wisatawan yang datang dari daerah endemis. Malaria kongentinal disebabkan oleh penularan agen penyebab melalui barrier plasenta jarang ada. Sebaliknya, malaria neonates agak sering dan dapat sebagai akibat dari pencampuran darah ibu yang terinfeksi dengan darah bayi selama proses kelahiran. Siklus hidup Plasmodium. Reproduksi secara seksual terjadi di dalam tubuh manusia secara skizogoni atau pembelahan diri dalam tubuh inang tetap, dan pada tubuh nyamuk Anopheles betina secara sporogoni atau pembentukan spora pada inang sementara. Sedangkan reproduksi secara seksual terjadi melalui peleburan gamet. Ketika nyamuk Anopheles betina menggigit manusia, maka air liur nyamuk tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam air liur tersebut terkandung zat anti pembekuan darah dan sel-sel plasmodium yang disebut sporozoid. Sporozoid selanjutnya akan ikut dalam aliran darah menuju ke sel hati. Dalam sel hati, sporozoid melakukan pembelahan berkali-kali membentuk merozoid. Nah, merozoid selanjutnya akan menginfeksi sel darah merah hingga rusak dan pecah. Merozoid tersebut sebagian akan menginfeksi sel darah merah lainnya, dan sebagian lagi akan membentuk gametosit. Ketika berada dalam dinding usus nyamuk Anopheles betina, gametosit ini akan menghasilkan gamet jantan atau makrogametosit dan gametosit betina atau mikrogametosit. Jadi gametosit akan masuk kembali ke dalam tubuh nyamuk ketika nyamuk tersebut menghisap darah manusia yang telah terinfeksi. Setelah terjadi pembuahan, maka terbentuklah zigot yang selanjutnya tumbuh menjadi oosit, dan oosit akan tumbuh membentuk sporozoid kembali. Manifestasi klinis malaria atau bisa disebut juga dengan tanda dan gejala malaria. Gejala umum ketika seseorang mengalami malaria biasanya itu dia menggigil, lalu panas dingin, kadang sakit kepala, berkeringat banyak, sakit persendian dan otot, mual dan muntah, sakit perut, diare, badan lemas, dan hilangnya nafsu makan. Ada beberapa cara untuk mencegah penyakit malaria. Apa saja sih caranya itu? Ya, yang pertama, pasang kelambu di tempat tidur. Yang kedua, batasi kegiatan luar pada malam hari. Yang ketiga, penyemprotan residu insektisida dalam ruangan secara rutin. Dan yang keempat, pakai krim anti nyamuk. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit tropis yaitu malaria. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.